Wah Fairy Tales. Dahulu kala di sebuah kerajaan, hiduplah dua bersaudara yang tinggal di dua rumah yang berdekatan. Sang kakak bernama Ryan, seorang pria kaya raya. Dia tinggal bersama istrinya bernama Claire di sebuah rumah yang indah dan mewah. Sementara Matteo sang adik tinggal tepat di sebelahnya, di sebuah rumah kayu yang reot. Tak peduli seberapa keras Matteo bekerja, dia masih saja hidup berkekurangan. Ryan begitu egois, dia tidak pernah peduli pada saudaranya. Setiap kali Matteo meminta bantuan, Ryan akan mendengus dan menunjukkan kejengkelannya. Ada lubang besar di atap rumahku, tapi aku tak punya uang untuk memperbaikinya. Bisakah kau membantuku? Kau datang ke sini untuk meminta uang lagi ya? Kapan hidupmu akan membaik? Ini, ambillah. Tidak seperti saudaranya, Matteo sangat baik dan suka membantu. Setiap kali Ryan meminta bantuan, dia akan menolongnya tanpa ragu-ragu. Itulah kenapa Claire selalu merasa malu saat bertemu Matteo. Dia pun meminta suaminya untuk lebih peduli pada adiknya, tapi Ryan tidak pernah melakukannya. Berhenti membicarakan Matteo. Ini hidupnya, dia harus mengurusnya sendiri. Jauh dari sang adik, Ryan justru sangat dekat dengan dua sahabatnya, Jax dan Lucas. Mereka sering berpesta dan berjudi bersama. Di hadapan dua sahabatnya, Ryan seringkali menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dermawan. Semakin dia pelit dengan Matteo, semakin banyak uang yang dia habiskan bersama teman-temannya. Dua sahabatnya itu membicarakannya. Dengar, kita sangat beruntung menjadi teman pria kaya ini. Betapa bodohnya kita jika kita tidak mengambil keuntungan darinya. Claire melihat sesuatu yang tidak beres pada Jack dan Lucas. Dia menyarankan agar Ryan tidak berteman lagi dengan mereka. Kau harus menjauh dari kedua orang itu. Mereka seperti orang yang lewat. Mereka hanya akan datang padamu ketika kau punya uang. Jika tidak, mereka pasti akan menjauhimu. Mereka semua adalah teman baikku. Jangan salah paham dan mengucapkan kata-kata itu untuk memisahkan kami. Pada saat itu, kerajaan diperintah oleh seorang raja yang kuat. Sang raja memiliki seekor rusa emas yang sangat disayang dan dimanja. Rusa emasku, kau adalah makhluk paling indah di dunia ini. Suatu hari, saat sang raja sedang bermain dengan rusa kesayangannya di taman belakang istana, tiba-tiba dia merasa kelelahan. Sang raja pun tertidur, hingga rusa kesayangannya melarikan diri. Rusa itu melewati pagar dan pergi ke hutan. Ketika sang raja terbangun, dia terkejut mendapati rusa kesayangannya telah pergi. Rusa emasku, di manakah rusa emasku? Ini adalah perintah dari raja. Jika ada yang bisa menemukan rusa emasku, aku akan memberinya hadiah. Tetapi jika ada yang berani menyakitinya, maka aku akan menghukumnya. Berita ini tersebar dengan cepat ke seluruh kerajaan. Semua orang di desa Ryan membicarakan hal itu. Tak ada yang tahu di mana keberadaan sang rusa emas raja. Ryan juga ingin mencoba peruntungannya. Dia membawa anak panah dan pergi ke hutan untuk mencari rusa emas. Tak disangka, setelah seharian mencari, Ryan menemukan rusa yang sedang mencari makan di hutan. Rusa emas yang sudah akrab dengan manusia itu tidak menunjukkan rasa takut ketika melihat Ryan dan bahkan bermain dengannya. Diam-diam, Ryan membawanya pulang tanpa sepengetahuan siapapun. Kau tak akan percaya, Claire. Aku menemukan rusa emas raja. Sungguh hari keberuntunganku. Bantu aku menyiapkan pesta. Aku akan mengundang Jack dan Lucas untuk merayakannya. Mendengar suaminya mengatakan itu, Claire diam-diam memiliki rencana untuk suaminya. Mengapa kau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menguji dua sahabatmu itu? Apakah mereka benar-benar orang yang baik? Menguji mereka? Bagaimana cara mengujinya? Lakukan saja apa yang aku katakan. Begini. Mendengar saran istrinya, Ryan berubah berpura-pura menjadi orang miskin yang kumal dan jorok. Dia datang ke tempat kedua sahabatnya. Tentu saja, Jack dan Lucas akan membantuku dengan antusias. Sama seperti jika aku mengajak mereka berpesta. Jack, Lucas,
Aku tidak sengaja membunuh rusa emas raja hari ini. Kalian adalah teman terbaikku. Tolong bantu aku menyembunyikan ini. Awalnya, Jack dan Lucas tidak percaya sama sekali. Namun ketika melihat bulu emas di tubuh Ryan, mereka percaya dengan cerita yang dibuat oleh Ryan. Khawatir mereka mungkin terlibat, kedua sahabat itu menolak seketika. Sayang sekali, Ryan. Ada masalah mendesak di rumahku. Sepertinya aku tidak bisa membantumu. Maaf. Sahabatku, aku juga tidak bisa membantumu. Lalu mereka dengan cepat menghilang, meninggalkan Ryan yang terkejut. Dia kembali ke rumah dengan sedih, mengingat apa yang dibicarakan bersama istrinya. Lihat, aku benar bukan? Sekarang mereka semua meninggalkanmu. Baiklah, sekarang datanglah pada adikmu Matteo. Ryan pun datang ke rumah Matteo. Sang adik menyambutnya dengan gembira. Matteo, tolong aku. Aku tidak sengaja membunuh rusa raja hari ini. Dapatkah kau membantuku menyembunyikannya? Tolong, jangan beritahu siapapun tentang ini. Jangan khawatir, Ryan. Kita harus mengubur rusa itu dengan cepat. Lalu kita pergi sejauh-jauhnya sebelum raja mengetahuinya. Matteo sangat khawatir. Dia segera datang untuk membantu Ryan melarikan diri. Tapi Claire justru sudah menunggu dengan meja penuh makanan lezat. Rusa emas raja pun ada di sana. Menyadari bahwa itu semua adalah rencana Claire, Matteo menghela nafas lega. Jadi begitu rupanya. Sekarang aku tidak perlu khawatir lagi. Kau sudah tahu kan sekarang? Apakah kau masih mau berteman lagi dengan dua sahabatmu itu? Di mana mereka ketika saudaramu datang untuk membantumu saat kau kesusahan? Bagaimana jika mereka benar-benar sibuk? Tenang, masih ada cara lain untuk mengujinya. Ryan dan Matteo melakukan persis seperti yang diperintahkan oleh Claire. Mereka berdua membawa batu yang berat dan memasukkannya ke dalam sebuah peti besar. Setelah itu, mereka membawa peti itu melewati sebuah kedai minuman. Melihat itu, Jack dan Lucas mengikuti mereka secara diam-diam. Setelah tiba di tanah kosong di tepi hutan, Ryan dan Matteo berhenti. Dengan waspada, mereka melihat sekeliling. Memastikan tidak ada lagi orang di sana, mereka mulai menggali lubang besar, lalu mengubur peti itu. Saat itu, Jack dan Lucas bersembunyi di balik pohon. Mereka menyaksikan semuanya dan membicarakannya dengan antusias. Jadi benar Ryan membunuh rusa raja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita beruntung melihat barang bukti, dan aku akan menggunakannya untuk memeras mereka. Jack dan Lucas segera mendatangi rumah Ryan. Mereka mengancam dan memeras Ryan. Ryan, kami tahu semuanya. Kau telah membunuh rusa emas raja. Kau sebaiknya memberi kami sekantong emas dan kami akan tutup mulut. Benar, sekantong emas. Jika tidak, kami akan melaporkan ini kepada raja dan kau akan dipenjara seumur hidupmu. Seperti yang telah diperkirakan oleh Claire, kedua sahabat itu menunjukkan sifat asli mereka. Ryan sangat marah. Jack, Lucas, aku pikir kalian berdua adalah teman terbaikku. Aku tidak akan memberikan uang pada kalian. Jika itu pilihanmu, maka bersiaplah untuk bertemu raja. Keesokan harinya, dua orang itu datang menemui raja untuk melaporkan Ryan. Yang mulia, kami melihat Ryan bersaudara membunuh rusa yang mulia. Mereka bahkan menyembunyikan tubuhnya di dalam peti dan menguburnya di hutan yang mulia. Pengawal, bawa Ryan bersaudara menghadapku. Tak lama kemudian, Ryan dan Matteo dibawa ke hadapan raja. Benarkah kalian membunuh rusa emasku dan menguburnya di hutan? Yang mulia, kami tidak melakukannya. Mereka menuduh kami tanpa bukti. Benar Yang Mulia, jika Yang Mulia hanya mendengarkan dari satu sisi dan kemudian menghukum kami, maka tindakan Yang Mulia sungguh tidak adil. Yang mulia, kami menyaksikan semuanya. Kami punya bukti. Kami akan membawa Yang Mulia ke tempat itu sehingga mereka tidak dapat menyangkalnya lagi. Lucas dan Jack segera membawa raja ke tanah kosong di tepi hutan. Ryan dan Matteo dibawa setelahnya. Peti itu segera ditemukan oleh pengawal yang mengikuti perintah dua orang jahat itu. Tetapi ketika dibuka, semua orang hanya melihat sebuah batu raksasa. Jack, Lucas, inikah rusa emas yang kalian katakan? Tolong maafkan kami Yang Mulia. Sulit dipercaya. Kami melihat mereka mengubur peti itu di sini dengan mata kami sendiri. Pada saat itu, Claire muncul dengan rusa emas.
Raja sangat gembira karena rusanya masih hidup, sementara Jack dan Lucas sangat terkejut. Inilah rusa kesayanganku. Syukurlah. Jadi kalian berdua menemukan dan merawatnya? Benar Yang Mulia, maafkan kami tidak segera memberitahu Yang Mulia. Tidak masalah. Kalian tidak bersalah. Kemudian sang raja segera memerintahkan pengawal untuk memasukkan Jack dan Lucas ke penjara karena menfitnah dan menipu raja. Dia juga berterima kasih dan memberi penghargaan kepada Ryan bersaudara dan Claire karena telah menemukan dan merawat rusa emas. Kau memang orang yang paling peduli pada aku. Maafkan aku, Matteo, karena aku telah memperlakukanmu dengan sangat buruk. Berkat rencana cerdik Claire, Ryan akhirnya menjauhi teman-teman jahatnya. Kedua bersaudara itu pun bersatu kembali. Mereka pun saling menyayangi dan saling membantu. Mereka kemudian membangun sebuah rumah besar dan hidup bahagia selamanya.